Enggak tutup. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Muhammad Yani. Selamat pagi, Ibu Armi. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Ibu gimana? Sehat kan? Sehat. Baik, Pak. Nah, di dalam kompetensi yang perlu Bapak kembangkan itu, yang mau saya amati, kompetensi apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Iya, Ibu. Terima kasih. Kompetensi dalam mengcoach nanti, Bu, saya minta diamati lah, Bu, kompetensi dalam membuat soal-soal yang berbobot gitu. Saya sudah belajar, Bu, tapi tetap aja nanti ada kata-kata yang kira-kira yang seperti itu. Jadi mohon nanti Ibu amati, nanti Ibu kasih masukan ya, Bu, atas kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pagi hari ini, Bu. Baik, Pak. Nah, bagaimana penilaian yang mau Bapak dapatkan? Target yang mau Bapak dapatkan dengan kompetensi yang ingin Bapak capai. Ya, kalau sekarang saya lihat nilai saya masih rendah lah, Bu, kalau untuk masalah pembuatan soal yang berbobot itu. Kalau saya konten anak-anak konten 10 sampai 100 masih konten-konten 50 lah, Bu, gitu. Masih merah rapotnya. Begitu ya, Pak. Iya, Baik, Bu. Pak. Nah, selanjutnya untuk kesempatan praktik supervisi coachingnya saya berikan waktunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Armi. Selamat pagi, Bu Mega Pati Aritonang. Selamat pagi, Pak. Gimana keadaannya, Ibu? Keadaannya sehat, Pak. Tetap semangat ya, Bu. Iya, Pak. Iya. Ibu, kemarin Ibu kan ada japri WA saya. Ibu mau cerita-cerita katanya sama saya nih, mau curhat, mau cerita, komunikasi dua arah lah, kata Ibu. Jadi mohon maaf ya, Bu. Kemarin saya sibuk, jadi nggak sempat, belum saya balas. Nah, hari ini, Alhamdulillah ada waktu, kita bisa berjumpa. Tapi saya pun mohon maaf, Bu, kita nggak bisa berjumpa tatap muka. Ya kan, karena Ibu kemarin kata Ibu pergi. Hari ini juga Ibu lagi di rumah, saya yang nggak bisa. Jadi kita tatap maya lah ya, Bu, hari ini. Nggak apa-apa Iya, ya, Pak. Bu. Nah, Oke, Pak. Ibu kemarin mau cerita katanya, Ibu. Cerita apa sih, Bu? Jadi penasaran saya inilah, Bu. Iya, Pak. Inilah dilema saya, Pak. Melihat minat belajar anak-anak itu, Pak. Kita sudah buat RPP kita membayangkan bahwa kelas kita itu nanti jadinya rame gitu, bagus gitu. Ternyata anak-anaknya di bawah ekspektasi saya gitu. Ngok, ngok gitu. Artinya nggak ada yang berani atau ada yang memberikan, mesti kita yang jadi apanya gitu, Pak. Terus kita gitu. Padahal kita kan prinsipnya merdeka belajar, Pak. Tapi Iya. kenyataannya anaknya nggak merdeka. Merdeka mereka dalam arti mereka berbeda. Mereka merdeka seperti bebas, hambatan tak ada lagi gitu. Nggak mau belajar, ya diem aja gitu. Itu Pak, jadi menjadi dilema saya, apa yang harus kulakukan ini ya. Padahal udah aku bikin RPP-nya, aku buat apanya, apa namanya, medianya. Tapi kok kayaknya nggak mengugah mereka gitu loh. Gimana ya Pak? Oh, seputar itu. Ya, seputar Iya bagaimana Pak. Ibu udah buat RPP, tapi anak-anak malah nggak ini ya nggak mempan dengan RPP udah merdeka yang udah dibuat pun gitu ya, Bu. Nah, lantas Ibu hari ini berdialog dengan saya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya ingin dapatkan Pak, anak-anak itu tingkat minatnya itu naik, Pak. Gitu loh. Jadi mereka nggak slow respon gitu atau hilang respon, tapi mereka boleh memberikan respon gitu. Memberikan yang apa namanya ekspresi yang menunjukkan antusias untuk belajar gitu. Ini gurunya yang menggebu-gebu
muridnya loyo semua gitu, Bu, Pak. Jadi saya kan pusing, Pak, ya gimana temanya ini gitu loh. Jadi kondisinya itu memang udah parah ya Bu, anak-anaknya malah nggak semangat, gurunya yang menggebu-gebu ya Bu. Iya, kadang-kadang kita hampir menangis gitu loh, Pak. Hmm. Ya, kok beda seperti saya dulu. Padahal saya dulu nggak seperti itu belajarnya gitu. Saya dulu CBSA, catat buku sampai habis, kata gurunya. G gitu kan. Nggak ada Iya. bilang enggak. Sekarang, luar biasa, Pak. Mm-mm. Ampun, bener-bener, Pak. Makanya saya pingin, Pak, eh, gimana ya, pencerahan gitu, biar saya bisa punya solusi untuk boleh meningkatkan minat belajar anak saya tadi tuh. Baik. Nah, hal-hal yang mempengaruhi itu apa Bu? Hal-hal yang mempengaruhi anak-anak yang bisa seperti itu apa ya Bu? Ya, yang pertama Pak, memang gambarnya sekolah kami itu ya Pak, kami itu ada di tempat yang gimana saya bilang tanda merah lah Pak, karena di situ iya di belakang sekolah kami itu berapa meter aja Pak, itu namanya ada tempat dugem Pak. Wah, Ah, tempat duduk. ah, iya tempat-tempat orang-orang yang apa gitu loh, dan orang tuanya juga Pak, iya kerja di sana. Jadi penghasilan mereka, cara nafkah mereka, kehidupan mereka itu dari sana gitu. Jadi ya mungkin imbasnya kepada anak-anak. Pagi-pagi emaknya udah itu, malam-malam emaknya udah hilang, bapaknya hilang. Besok udah itu dia nggak ketemu. Jadi ya mungkin gitu. Anaknya juga ada yang bekerja di sana, Pak. Jadi ya Hmm, mungkin karena taraf ekonomi juga ya Pak, dan faktor lingkungan tadi, ya saya mungkin juga harus lihat itu gitu. Karena sesuatu yang kita pasarkan pun pasti nggak enak gitu. Jadi iya, kita iya, harus perlunya untuk melihat karakteristik anak itu ya Pak. iya. Situasi yang Ibu inginkan yang kayak mana? Udah situasi tadi kan udah kayak mana-mana lah itu bentuknya tadi. Nah, Iya, yang Ibu inginkan tuh yang seperti apa? saya ingin situasinya itu menyenangkan ya Pak. Jadi anak-anak juga bahagia, saya juga bahagia, keluarga juga bahagia. Karena ketika anak itu tadi minatnya nggak ada, saya lapor ke wali kelas. Gimana sih anak ini begini begini begini? Wali kelas panggil orang tuanya, menanya kembali apa yang menjadi dilema, apa yang menjadi persoalan sehingga minat si anak tidak ada gitu. Nah, jadi yang saya inginkan situasi itu semua berjalan dengan baik, anak mendapatkan haknya, ya kita juga bahagia gitu. Baik, anak-anak perjalanan baik, mendapatkan haknya, kita bahagia, itu bisa kita katakan berhasil. Mm-mm. Nah, keberhasilan itu kalaulah misalnya kita anggap poin 1 sampai 10. Nah, sekarang ini masih di posisi berapa, Bu? Kalau sekarang ini Pak, di posisi angka 5 lah Pak. Masih Angka agak lima. 5 gitu loh. Dibilang angka 6 belum bisa Pak. Angka 5 gitu loh Pak. Nah, dari angka 5 menuju naik pelan-pelan, kan ada usaha tuh, Bu, yang perlu kita buat. Usaha apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Ya, yang sudah saya pernah lakukan ya Pak. Nah, saya tidak mencapai kurikulum Pak. Tapi saya bagaimana mencoba mencuri hati mereka dengan memutarkan video-video motivasi belajar dari seekor lebah dengan kata atau dengan kodok gitu ya. Saya juga dengan lalat. Lalat itu suka yang kotor. Sedangkan lebah suka yang ini. Saya sudah kasih gitu. Itu satu. Saya kasih pilih-pilih motivasi. Jadi saya bukan lebih kepada tujuan dari kurikulum tadi, tapi saya lebih kepada bagaimana anak ini sadar gitu. Sadar bahwa belajar itu memang kebutuhan. Enggak hari ini, hari esok berguna gitu. Jadi target saya itu pengen seperti itu, Pak. Jadi anak itu bertumbuh memang gitu sesuai dengan kodratnya, Pak. Ya, tapi itulah, Pak, asik. Ya saya bilang tadi terbenturnya itu pola pola pikir anak kita tadi itu mindsetnya harus diubah gitu. Jadi agak agak gimana gitu Pak. Jadi saya sudah capek, saya sudah lelah gitu untuk membina. Jadi blank gitu loh Pak. Luar biasa Ibu ya perjuangannya. Banyak sekali yang sudah Ibu upayakan, namun belum berdampak hasilnya. Ibu sudah lelah, ya kan? Nah, Ibu tidak perlu terlalu lelah, ya kan? Kita kan udah usaha.
Nah, coba Ibu bisa enggak eh, tumbuhkan ide-ide lain nih. Kekuatan-kekuatan Ibu, ide-ide ke depannya apa yang mau Ibu buat untuk Ya rencananya mengubah itu Pak, semua? heeh, saya mungkin akan buat Pak namanya ice breaking. Saya akan buat supaya mereka hadir seutuhnya. Mungkin yang masih ngantuk-ngantuk. Dengan saya bikin ice breaking kan mungkin hilang ngantuknya, terbang malaikat apanya gitu loh Pak. Jadi saya akan buat ice breaking itu satu. Yang kedua, anak-anak kan sekarang suka digital Pak daripada buku. Nah, saya akan buat game edukasi. Jadi mereka menggunakan gadgetnya, mereka lebih senang, nggak ngantuk mata mereka. Kalau mendengarkan saya yang ngomong, mungkin mereka nguap-nguap, ngantuk gitu. Jadi mungkin saya akan merubah dari apa saya ya Pak, dari saya diri saya sendiri, supaya mereka boleh lihat apa manfaat dari belajar itu gitu loh. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu boleh tercapai gitu loh Pak. Luar biasa, Ibu mau buat kegiatan ice breaking, kemudian menggunakan digital ya Bu, teknologi untuk menarik perhatian anak-anak dalam belajar, untuk menumbuhkan minatnya. Dalam ide gagasan Ibu ini, gimana perbandingannya Bu dengan yang lain? Apakah sudah pernah Ibu teman-teman lain lakukan kegiatan ini dan seperti apa perbandingannya? Ya, kalau saya lihat ya Pak di sekolah saya ada sih yang sudah menggunakan itu. Mereka jadi memerdekakan kepada anak gitu loh. Saya kan belum buat Pak. Saya masih rencana mau buat ice breaking. Saya akan membuat yang namanya digitalisasi tadi dengan game. Nah, saya belum pernah buat itu Pak. Jadi ketika saya lihat kelas sebelah, kelas teman saya, mereka itu kok hepan semua gitu loh. Anak-anaknya bahagia, senang apa kerja mereka gitu loh. Ngapain orang ini? Kok apa gitu loh, rame, sukacita gitu. Jadi saya akan belajar ke sana gitu, Pak. Saya coba akan tanya tips dengan teman saya itu, Pak, gimana sih caranya gitu. Jadi saya juga diperbarui gitu, Pak. Luar biasa. Jadi Ibu sudah memiliki tadi kekuatan-kekuatan, ide-ide, kemudian juga kegiatan yang bisa di ATM dari rekan sejawat. Setelah ini, apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan menerapkannya, Pak. Saya akan mencari contoh-contoh games edukasi yang memang membuat anak berpikir ya, membuat anak bukan cuma sekedar main, tapi boleh terbuka nalarnya sehingga mereka juga boleh belajar. Jadi nggak cuma dari buku paket sesuai dengan tema masing-masing. Jadi saya ya kasih kebebasan gitu. Silahkan belajar, ambil apa yang menjadi bagian yang bisa kamu ambil, tuliskan di bukumu. Mungkin itu yang dapat saya akan buat Pak dalam waktu dekat ini. Baik Ibu, program yang Ibu jelaskan, yang akan Ibu lakukan ini pasti butuh waktu. Nah, berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan? Untuk ini ya paling saya akan gunakan waktu nggak lama-lama lah Pak. Saya paling satu bulan gini lah Pak. Satu bulan ini saya akan lihat bagaimana sih perbedaan dari pola saya mengajar pertama dengan program yang akan saya buat ini memberikan dampak yang mana lebih baik untuk meningkatkan minat anak tadi. Kapan Ibu akan memulainya, Bu? Besok ya Pak. Besok kan Besok. saya akan ngajar di kelas saya itu pas saya wali kelasnya di kelas saya. Besok saya akan coba uh, buat jadi melihat apakah ada dampak yang positif dari program yang ingin saya lakukan ini, Pak. Baik, Ibu. Dalam lingkungan belajar, kita kan ada aset, kemudian juga ada lingkungan belajar, dan juga ada rekan sejawat. Nah, bantuan seperti apa yang Ibu butuhkan dari berbagai pihak? Ya, bantuannya yang pertama kalau game edukasi ya Pak, ya pasti satu gadget. Yang kedua, saya butuh itu internet kan gitu. Karena kalau main-main game itu kan harus kuat gitu, harus kuat apanya, RAM-nya kuat, kecepatannya kuat gitu loh. Eh, Kuotanya juga kuat gitu. Ya kalau pakai kuota saya kan Pak,
berapa yang bisa dijangkau kan gitu. Berapa orang kalau gantian pakai HP saya juga berapa orang yang bisa terjangkau. Jadi memang saya butuhkan kolaborasi yang aktif ya dari kepala sekolah, dari rekan-rekan, dari orang tua supaya mereka memfasilitasi gitu sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Baik, luar biasa program Ibu ini ya, telah terstruktur dari awal hingga akhir ini. Nah, gimana sekarang perasaan Ibu? Udah cerita sama saya. Gimana Ya, saya merasa perasaannya, Bu? bahagia, Pak. Saya bisa menemukan ide-ide saya gitu ya, apa yang harus saya lakukan ya. Gimana saya buat ya gitu. Perbandingan apa yang harus saya kerjakan sehingga boleh menunjukkan minatnya itu anak itu naik gitu. Jadi ratingnya itu dari angka 5 bisa ke angka 8 atau bisa ke angka 10 gitu, Pak. Jadi yang Ibu bisa simpulkan dari pertemuan kita ini, Yang bisa saya simpulkan, ya jangan pernah lelah, terus mencoba bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat. Ya lakukan pengulangan-pengulangan, karena belajar itu ya mengulang gitu. Artinya jangan paksakan mau kita, apa yang kita kasih harus jadi gitu loh. Jadi ya kita harus belajar, kenali karakteristik anak, buat suasana yang menyenangkan, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara murid dan guru, gitu loh Pak. luar biasa ya Bu. Hari ini kita berdiskusi bersama, belajar bersama, akhirnya bisa menumbuhkan berbagai inisiatif ya kan Bu, hingga akhirnya Ibu jadi nggak lagi pusing, nggak lagi kepikiran ya kan Bu, apa-apa yang telah dibuat sebelumnya. Baik Ibu Mega, terima kasih hari ini ya telah membersamai kita untuk diskusi kita tentang apa yang telah Ibu sampaikan. Nanti kita akan berjumpa lagi ya Bu. Kapan kira-kira Bu kita untuk melihat perkembangan dari program Ibu ini? Kapan ya kira-kira Bu kita bisa berjumpa lagi? Minggu depan boleh ya Pak? Minggu depan. Nanti kita atur jadwal Iya. lagi ya Bu. Nanti kita samakan waktu kita. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Baik Ibu, terima kasih. Jaga kesehatannya. Selamat pagi Bu Mega. Pagi Pak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Salam dan bahagia. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Nah, bagaimana perasaannya Pak Yan setelah melakukan praktik coach baru saja? Perasaannya Bu, satu senang karena kan berbagi juga dengan Ibu Mega sebagai coach saya. Yang kedua saya juga merasa tertantang sekaligus agak-agak harap-harap cemas ini Bu. Karena yang saya ucapkan tadi, benar nggak itu pertanyaan-pertanyaannya berbobot? Kadang eh, asal ngalir aja khawatir juga itu apa yang disampaikan malah menyalahi aturan. Bahkan yang tadi nilainya 5 atau berapa malah turun pula makin rendah. Jadi itulah Bu yang saya rasakan Ibu Armi. Iya, terima kasih Pak, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Nah, setelah ada perasaan Bapak tertantang tadi, gimana nih penilaian Bapak sebelum melakukan coach dan setelah melakukannya? Mana nih yang sudah meningkat? Mana ya Bu? Sebelum melakukan coach tadi masih khawatir, masih keraguan-raguan kayaknya di posisi 5 lah kalau kita buat bintang 1 sampai 10. Setelah tadi melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Mega, nambah lah Bu. Karena setiap berlatih nambah-nambah. Tadi saya kayak mau ngomong kira-kira saya udah bisa kayak stop gitu. Saya larikan ke yang lain gitu. Jadi kayaknya nambah lah Bu, tapi nambahnya pun nggak banyak Bu. Paling-paling ya posisi 6 lah mungkin masih Bu. Nah, selanjutnya Pak, apa yang menjadi komitmen Bapak? Saya berkomitmen untuk diri saya, pastinya saya akan terus belajar bagaimana teknik coaching yang baik ini karena seperti parang itu kalau nggak diguna-gunakan pun ya akhirnya ya akan tumpul juga. Ini sama kayak ini kalau cuma belajar nggak diaplikasikan. Jadi kedepannya saya akan belajar bagaimana teknik coaching ini untuk rekan sejawat, bisa juga untuk apa Bu, untuk anak kita, murid kita, bahkan untuk anak-anak kita di rumah. Saya mau coba juga kadang-kadang kita mau emosi sama anak di rumah, coba kita kasihkan teknik coaching dulu.
kita panggil dulu mau cerita kayak mana. Nah, itulah Bu, komitmen besar saya Bu. Baik Pak, luar biasa. Apa yang membuat Bapak yakin melakukan praktik coaching itu baik dalam keluarga maupun nanti di lingkungan luar? Apa yang Ya, meyakinkan Bapak? ya saya yakin dengan komitmen tadi bisalah berubah sedikit demi sedikit, bisalah belajar sedikit demi sedikit, apalagi sering kolaborasi nanti juga dengan Ibu, dengan Ibu Mega, dengan rekan-rekan yang lain untuk terus menggali kemampuan sehingga nggak cuma yakin tapi memang bisa terlihat bukti dari yakin tadi. Begitulah Ibu. Baik, mantap, luar biasa Pak. Semoga Bapak kedepannya memiliki komitmen dan keyakinan bahwasannya ke depan itu haruslah lebih baik. Terima kasih buat waktunya Pak Yan. Terima kasih Ibu Armi.